Siapa nih yang tiba-tiba bikin geger dunia persilatan aviasi? Yap, Cina lagi-lagi bikin heboh dengan pameran jet tempur canggih mereka, J-20, yang kali ini tampil dengan konfigurasi khusus. Bukannya tampil kalem, jet ini malah pamer gaya baru kayak anak baru beli sepatu keren. Jadi, apa yang bikin J-20 kali ini lebih spesial? Kabarnya, Cina lagi-lagi melakukan modifikasi pada jet ini supaya makin garang di udara. Ibarat mobil sport yang udah keren, terus ditambahin turbo biar makin ngegas. Katanya sih, konfigurasi ini bikin J-20 makin lincah dan susah ditangkap radar. Cocok banget buat yang suka ngilang-ngilang kayak ninja udara. Tapi nih, yang bikin penasaran adalah, Indonesia bakal ikutan beli nggak ya? Soalnya kan kita tahu, TNI AU lagi getol banget cari pesawat tempur generasi baru. Kalau J-20 ini masuk radar pengadaan bisa jadi drama baru nih. Tapi ingat, kadang-kadang beli pesawat tempur tuh kayak pilih pasangan hidup, gak cuma keren dilihat tapi juga kuat di lapangan. Ngomong-ngomong, kalau Indonesia serius mau beli J-20, ada satu tantangan besar. Gimana cara ngelawan rayuan maut dari Amerika Serikat? Seperti biasa, kalau udah urusan beli pesawat buatan Cina, biasanya langsung ada lus dari Washington. Yakin nih, kalau iya ada konsekuensi loh. Ya, gimana ya? Jet tempur generasi 5 kayak J-20 ini emang menggoda. Cepat, lincah, dan punya kemampuan stealth buat susup-susup masuk wilayah lawan tanpa ketahuan. Apalagi kalau lihat konfigurasi baru ini bisa bikin ngiler para pecinta pesawat tempur. Tapi nih, Indonesia pasti mikir 1000 kali. Selain faktor politik internasional, ada juga pertimbangan teknis dan pemeliharaan. Jangan sampai nanti jet udah dibeli, tapi ujung-ujungnya susah ngerawat kayak mobil sport yang mogok terus. Untuk sekarang sih, J-20 masih jadi bintang panggung pameran Dirgantara Cina. Apakah nanti bakal ada J-20 pakai bendera merah putih? Kita tunggu aja, siapa tahu pemerintah punya kejutan lain. Yang jelas, kalau beneran beli, jangan sampai cuma buat pajangan ya. Tapi jangan salah, beli jet tempur itu bukan cuma soal duit doang bro. Bayangin aja, jet J-20 ini udah kayak smartphone flagship. Fiturnya canggih, tapi kalau nggak ngerti cara pakainya bisa-bisa malah bikin bingung pilot. Jadi, pelatihan pilotnya juga harus setara deh, biar nggak cuma keren di atas kertas, tapi juga jago beneran di langit. Kalau sudah ada J-20 di armada TNI AU, siap-siap deh lihat langit Indonesia makin ramai kayak konser musik. Apalagi kalau ada upgrade konfigurasi khusus seperti yang Cina pamerkan, kemungkinan jet ini bakal punya jurus-jurus rahasia yang bisa bikin lawan kaget. Tapi jangan lupa, meski J-20 kelihatan canggih, TNI AU juga perlu mikir soal logistik dan spare parts. Soalnya jet-jet keren itu butuh perawatan ekstra dan biaya nggak sedikit. Kalau sampai telat servis atau spare partnya susah didapat, bisa-bisa jetnya malah nganggur di hanggar. Sama kayak sepeda motor yang kelamaan parkir di garasi. Ngomong-ngomong soal kompetitor, jangan lupa juga ada para pesaing berat dari Amerika Serikat yang selalu ngintip. Mereka pasti nggak rela kalau Indonesia terlalu dekat dengan teknologi Cina. Jadi sambil nunggu keputusan resmi, kita bisa bayangin dulu suasana seru di meja negosiasi antara para pejabat dan vendor. Intinya, beli jet tempur itu ibarat beli pizza, harus yang toppingnya lengkap dan rasanya pas, bukan cuma tampilannya yang menggoda mata. Indonesia harus pintar memilih supaya investasi pertahanan ini benar-benar ngefek dan bikin negara makin aman. Nah, kalau Indonesia jadi bawa pulang J-20 berkonfigurasi khusus itu, siap-siap aja deh lihat pertunjukan udara yang keren dan bikin tetangga sebelah melotot iri. Tapi kalau nggak jadi, ya sudah, mungkin kita masih bisa menunggu kejutan lain dari produsen pesawat lainnya. Yang jelas, dunia penerbangan militer Indonesia lagi seru banget dan kita semua jadi saksi bagaimana negeri ini terus berusaha maju dan memperkuat pertahanan dengan cara yang paling gokil dan menarik. Nah, bicara soal J-20, jangan lupa juga soal teknologi stealth-nya yang bikin pesawat ini kayak ninja langit. Kalau lagi operasi, bisa nyelinap ke wilayah musuh tanpa ketahuan radar, kayak kamu tiba-tiba muncul di depan teman tanpa mereka sadar. Kalau sudah kayak gini, lawan bisa kalang kabut dan bingung. Kok ada pesawat ini di sini ya? Tapi ingat, teknologi secanggih itu perlu operator yang handal. Jadi, bukan cuma jetnya yang keren, tapi pilot-pilot Indonesia juga harus jago banget, lincah, dan pinter main strategi di udara. Bisa jadi nanti ada pelatihan khusus sampai pilotnya bisa manuver sambil nonton drama Korea. Maksudnya sambil tetap fokus di kokpit. Satu lagi yang gak kalah penting, soal kerjasama teknologi.
Kalau Indonesia beli J20, bisa jadi kesempatan emas buat transfer teknologi. Bayangin kita nggak cuma beli pesawat, tapi juga dapat ilmu buat bikin sendiri. Jadi nggak cuma jadi pembeli doang, tapi juga produsen yang siap bersaing di kancah internasional. Tapi ya balik lagi ke politik global. Amerika Serikat pasti nggak tinggal diam. Mereka bisa didatang dengan tawaran manis atau ancaman halus supaya Indonesia tetap setia pada jet-jet buatan mereka. Jadi, Indonesia harus pintar-pintar mengambil keputusan supaya tetap menjaga kedaulatan tanpa harus terjebak dalam tekanan politik luar negeri. Jadi intinya, kalau Indonesia jadi bawa pulang J20 berkonfigurasi khusus itu, bukan cuma soal punya pesawat keren, tapi soal bagaimana negeri ini bisa makin kuat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman sekarang. Mungkin nanti kalau sudah resmi, kita bisa lihat TNI AU latihan bareng sambil memamerkan manuver yang bikin mata terbelalak dan bikin lawan ciut. Sampai saat itu tiba, mari kita tunggu saja drama seru antara Jakarta, Beijing, dan Washington ini. Satu yang pasti, langit Indonesia bakal makin seru, penuh aksi, dan tentu saja penuh cerita lucu dan menegangkan. Nah, selain teknologi canggih dan drama politik yang seru, kita juga mesti ingat satu hal penting. Biaya operasional dan perawatan jet tempur itu nggak main-main. Kalau dianggap remeh, bisa-bisa anggaran malah bolong, sementara jetnya cuma jadi pajangan mewah di hanggar. Jadi pemerintah harus siap berkorban, alias siap keluar duit supaya pesawat ini tetap siap tempur kapan saja dibutuhkan. Bayangin saja, satu jet J20 itu butuh bahan bakar, suku cadang, dan teknisi handal yang nggak bisa sembarangan. Kalau nggak dirawat dengan baik, bisa-bisa jet ini cuma jadi si cantik yang rapuh, indah dipandang tapi nggak bisa ngapa-ngapain saat dibutuhkan. Tapi jangan khawatir, Indonesia kan terkenal punya mental baja dan semangat juang tinggi. Dengan pelatihan yang tepat dan kerjasama yang baik, bukan nggak mungkin kita bisa mengelola armada jet tempur ini dengan apik, bahkan sampai bisa kasih kejutan di langit internasional. Oh iya, ngomong-ngomong soal kejutan, jangan heran kalau nanti ada upgrade versi J20 yang lebih keren lagi. Teknologi terus berkembang, siapa tahu besok kita sudah ngomongin J20 Plus atau bahkan J20 Ultra. Kalau itu terjadi, tentu Indonesia harus siap dengan pilot dan teknisi yang juga super canggih. Bisa jadi di masa depan, para pilot kita nggak cuma jago terbang, tapi juga jago main video game karena sistem pesawat makin digital dan futuristik. Jadi intinya, apapun keputusan soal pembelian J20 ini, yang penting adalah bagaimana Indonesia terus maju dan siap menghadapi tantangan zaman modern. Lagi pula, punya jet tempur keren itu bukan cuma soal gengsi, tapi soal menjaga kedaulatan dan keamanan negara tercinta. Nah, sambil menunggu keputusan final, kita semua bisa ngopi santai sambil nonton berita terbaru tentang dunia penerbangan militer. Siapa tahu, besok-besok ada kejutan yang bikin kita semua bangga. Jadi, begitulah kisah seru tentang jet tempur J20 dengan segala drama dan teka-tekinya. Apakah Indonesia akan membawa pulang ninja langit dari Cina ini? Waktu yang akan menjawab. Sambil menunggu kabar baik atau mungkin juga drama baru, kita tetap jadi penonton setia di panggung pertahanan udara yang penuh kejutan ini. Yang pasti, apapun pilihannya, Indonesia sudah menunjukkan semangat besar untuk terus maju dan menjaga kedaulatan dengan cara yang keren dan modern. Kalaupun suatu hari nanti J20 terbang gagah di langit Nusantara, jangan lupa kasih hormat sama para pilot yang siap bertarung dan teknisi yang kerja keras di balik layar. Karena di balik pesawat canggih itu ada manusia-manusia hebat yang bikin semuanya mungkin. Oke deh, sampai di sini dulu cerita kita. Semoga langit Indonesia selalu cerah dan penuh aksi keren. Tapi jangan sampai bikin tetangga sebelah panik ya. Sampai jumpa di update berita berikutnya, tetap semangat dan jangan lupa tersenyum.